وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini ya. Kita tadi pagi sudah melaksanakan ya salat Idul Adha ya. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan ya salah satu dari Id ya, dari hari raya pekanan kita, yaitu salat Jumat di siang hari yang mulia ini. Di awal khutbah ini ya, setiap khutbah ya selalu kita mulai dengan peringatan ya atau nasihat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ya, benar-benar terus ya berusaha untuk ya selalu ya mengingat ya bahwasanya ya kehidupan kita ini hanya sebentar ya. 100 tahun lagi ya, Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, nama kita itu sudah tidak akan disebutkan lagi oleh siapapun di muka bumi ini. Enggak usah 100 tahun ya, mungkin 50 tahun lagi orang-orang semuanya sudah akan melupakan kita. Ya. Tidak perlu 100 tahun, 50 tahun lagi mungkin di atas muka bumi ini sudah tidak ada orang yang mengucapkan nama kita. Maka ya satu-satunya bekal ya, yang bisa kita persiapkan ya untuk perjalanan yang sangat panjang ini adalah ya bagaimana kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terus menerus ya laksanakan amalan saleh dan meninggalkan dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, untuk mengetahui mana yang saleh amalan itu ya, mana amalan yang tidak saleh ya, mana amalan yang salah ya atau larangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya harus sering-sering datang ke masjid ya. Datang ke masjid untuk menghadiri kajian-kajian keislaman yang sudah diselenggarakan oleh masjid kita yang mulia ini. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ya. Ya, di hari yang mulia ini ya, kita sekarang berada di Yaumun Nahri ya, sebagaimana disebutkan tadi pagi, a'zamul ayyam indallah Yaumun Nahri ya. Hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari ini, Yaumun Nahri, hari Nahr. Hari sembelih ya, atau Yaum Idul Adha atau hari Idul Adha. Hari ini merupakan hari yang sangat-sangat mulia dan bahkan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Yaumun Nahri, tentang hari sembelih ya, maka kaitannya sangat erat ya dengan cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ya. Tentunya kita sudah tahu semuanya, tapi insyaallah ya kita akan bacakan sedikit ya ayat Al-Qur'an yang berbicara dan menceritakan tentang hal tersebut ya. Ya. Ayat-ayat ini ya termaktub dalam surat As-Saffat ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, memulai kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika beliau berada di daerah Irak sana ya. Ketika beliau ribut dengan seorang raja yang zalim ya, yang bernama Namrud ya. Kemudian bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam dibakar dengan api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata dan ya dia berkata inni dzahibun ila rabbi sayahdin, saya akan pergi menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Sayahdini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku ya. Ya, karena setelah
kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk berhijrah ya, menuju ke negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanah Syam ya, atau Palestina ya, Al-Quds Syarif ya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, ya wahai Rabbku, habli minas salihin, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan yang saleh. Karena ya, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu baru mendapatkan momongan anak ya, ketika umur beliau sudah tidak muda lagi ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ibrahim, alhamdulillah alladzi wahabali 'alal kibari Ismaila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepadaku seorang anak ya, setelah umurku sudah tidak muda lagi, 'alal kibar, sudah tua. Ya, disebutkan oleh ahli tafsir Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu mendapatkan Nabi Ismail ketika umurnya sudah sampai umur 86 tahun ya, 80 tahun lebih. Ya, kalau seorang itu mungkin menikah umur 20 tahun, 30 tahun, berarti kurang lebih 50 sampai 60 tahun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menunggu anak yang sangat-sangat dicintai ini. Ya, kita bayangkan. Ya, kalau kita nikah mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun enggak punya anak sudah takut, ya. Mungkin sudah enggak berdoa lagi, sudah enggak mau minta lagi sama Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam lebih dari 50 tahun. Ya. Dia masih terus meminta Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku untukku seorang keturunan yang saleh. Ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, maka kami beri kabar gembira untuk Nabi Ibrahim bighulamin halim, dengan kehadiran seorang pemuda yang halim. Ya. Halim itu artinya sabar ya, berakhlak mulia. Ya, seorang yang tidak mudah marah ya, seorang yang menjaga dirinya, ini halim. Siapakah yang disebutkan sini? Yang dimaksud adalah Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam. Kemudian kita lanjutkan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ketika umur Nabi Ismail ini sudah mulai muda ya, sudah mulai beranjak dewasa. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku yang tercinta. Orang Arab kalau bilang ya bunayya itu maksudnya anakku tercinta, artinya inni ara fil manam, saya lihat di mimpi saya, anni azbahuka, saya itu sembelih kamu, sembelih engkau wahai Ismail. Fanzur madza tara, maka berikan pendapatmu. Subhanallah ya. Bayangkan, ini 50 tahun Nabi Ibrahim sudah tunggu Nabi Ismail. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk sembelih Nabi Ismail ini. Karena begini, mimpi para nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi beliau menyembelih Nabi Ismail, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam. Waktu itu masih muda. Coba ya, kita sebagai seorang bapak ya, tega tidak ya kira-kira? Sudah tunggu 50 tahun anak ini, kemudian apa? Baru ya masih muda ya, baru berapa tahun, umur lebih dari 10 tahun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk sembelih anak ini. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kita lihat ya, beliau sama sekali tidak ada kata ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun beliau ya tetap bertanya, bermusyawarah dengan Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu untuk apa? Agar ya, Nabi Ismail juga ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi Ismail tahu akan rencana tersebut, kemudian dia juga ya ikhlas dari dalam hatinya akan disembelih oleh bapaknya, maka itu sudah bernilai ibadah untuk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, maka di situ Nabi Ibrahim berkata, inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, ayahandaku tercinta, if'al ma tu'mar, sudah lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar, insyaallah. Masyaallah ya. Bayangkan ya, seorang anak masih muda ya, mau disembelih oleh bapaknya, namun dia mengatakan apa? Silahkan sembelih aku. Coba kita kalau bayangkan ya, kita di posisi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ya, saya yakin nggak akan ada dari kita yang
yang mampu untuk mencapai derajat tersebut. Maka kita lihat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua telah menyerahkan diri, berpasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ismail ya sudah dijatuhkan di pembaringan. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil Nabi Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, wahai Nabi Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku. Jadi sudah cukup sampai sini saja. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Ini merupakan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kemudian kami gantikan Nabi Ismail yang waktu itu hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan seekor domba yang sangat besar. Ya. Disebutkan ya, domba ini warnanya putih ya. Kemudian punya tanduk yang sangat besar. Maka jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ya. Dari kisah yang mungkin sangat ringkas ya disebutkan dalam Al-Quran ini, sangat banyak sekali pelajaran kalau kita memperhatikan maknanya ya. Yang pertama tadi ya, bagaimana kita lihat kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak. Subhanallah, 50 tahun lebih doa. Ya, kita itu paling 1 tahun ya pengen minta sama Allah, ya Allah saya ingin ya satu hal misalnya. 1-2 tahun kita sudah selesai berdoa. Ya. Padahal apa? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah itu akan mengijabah doa-doa kita semua. Malam ya'jal, selama kita tidak tergesa-gesa. Nah, bagaimana bentuk tergesa-gesa? Yaqulu da'autu falam yujabli. Dia berkata, saya ini sudah doa, kok belum dikasih jawaban dari doa ini. Ini bentuk istijal. Kita lihat Nabi Ibrahim. Begitu pula mungkin kalau baca kisah Nabi Ayyub alaihi salam ya, bagaimana beliau selama puluhan tahun ditimpa oleh penyakit yang sangat parah. Ya, ini pelajaran sangat besar. Kemudian yang kedua, ya, jamaah rahimakumullah, bagaimana ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah ini tidak masuk akal. Ya, kalau kita mungkin hanya diperintahkan untuk datang ke masjid 5 waktu, untuk korban, ya, cuma keluar 2 juta, 3 juta. Untuk bayar zakat, pergi haji, puasa, masih masuk akal. Ini perintah untuk apa? Sembelih manusia. Ini enggak masuk akal sama sekali. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap, ya, dan Nabi Ismail tetap mentaati dan berpasrah, menyerahkan dirinya seutuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat besar ya. Bagaimana kita juga kalau datang perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kita kerjakan. Karena kalau kita perhatikan perintah yang diperintahkan kepada kita ini masih masuk akal. Ya, masih ringan. Kita belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembelih anak kita. Tidak ada. Itu hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini ya, setelah ujian yang sangat banyak ini, Nabi Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu pelajaran yang sangat besar dari kisah ini dan peristiwa ini adalah bagaimana seseorang itu ketika ujian yang ditimpakan kepadanya itu sangat banyak, maka itu menunjukkan tingginya derajat dia. Ya, ini harus selalu kita ingat, harus. Inna asyadal bala al anbiya, tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi. Jadi jangan dianggap Nabi, oh Masya Allah enak Nabi ya, dapat surga yang paling tinggi. Tidak ya. Cobaan mereka juga di dunia paling hebat dan paling besar ya. Kita coba baca sejarah sirah baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Bagaimana beliau itu dicoba dari lahir sampai beliau meninggal, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang kita semua tidak akan mungkin bisa melewati cobaan-cobaan tersebut ya. Makanya ya, kalau misalnya ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, ingat, selalu ingat bahwasanya ujian kita itu ringan. Kemudian yang kedua, ujian ini pastinya dalam rangka apa? Untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa benar-benar meneladani kisah ya, dan perjuangan dari baginda Nabi besar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan
Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian sedikit kita tambahkan di khutbah yang kedua ini bahwasanya kita sekarang berada di hari yang mulia dan besok juga harinya itu masih menjadi hari yang sangat mulia. Ya. Hari ini adalah Yaumun Nahar, tsumma Yaumul Qarr. Yaumul Qarr itu adalah hari ke-11, hari tasyrik yang pertama. Jadi bukan cuma hari ini yang merupakan hari yang sangat mulia, tapi besok, kemudian lusa, kemudian hari besoknya lagi, ya 3 hari lagi ini merupakan hari yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ma'dudat. Ya. Ayyamin ma'dudat sebagaimana disebutkan oleh banyak ahli tafsir termasuk sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, artinya adalah hari tasyrik. Ayyam at-tasyriq ya, 3 hari setelah hari lebaran atau Yaumun Nahar, hari sembelih. Ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan innaha ayyamu aklin fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrinillahi azza wajal. Hari-hari tasyrik ini merupakan hari akal, hari untuk makan. Wa syurbin, dan hari untuk minum. Wa dzikrinillahi azza wajal, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jikalau kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian. Ya, kalau orang haji sudah selesai melaksanakan ya tawaf dan sa'i dan lain sebagainya. Kalau kita sudah selesai sembelih, fadhkurullah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Sebagaimana kalian itu suka mengingat-ingat bapak-bapak kalian. Ini yang selalu dilakukan oleh orang Quraisy dulu ya. Mereka kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji, mereka selalu sebut-sebut ya, kebaikan dari bapak-bapak mereka dulu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berzikir ya, menyebut Allah lebih banyak daripada mereka menyebut bapak-bapak mereka. Ya, kebanggaan mereka membanggakan bapak-bapak ya, kakek-kakek mereka dulu. Aw asyadda dzikra, atau lebih banyak dari hal tersebut. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang mengatakan rabbana, ya Allah, atina fid dunya, berikan kebaikan untuk aku di dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Namun dia tidak mendapatkan bagian dari hari akhir. Artinya kalau di hari-hari ini kita diperintahkan untuk banyak zikir, kita diperintahkan juga untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jangan hanya minta dunia, jangan hanya minta fulus, minta kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, tidak. Minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Makanya dilanjutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini salah satu doa yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita perbanyak diucapkan di hari-hari ini ya. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang tabi'in Ikrimah rahimahullahu taala, kana yustahabbu an yuqal fi ayyamit tasyriq rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa ini di hari-hari tasyriq. Ya, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ini yang dapat disampaikan di khutbah Jumat di siang hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa terus ya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila
باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.